Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menimpakan segala nikmat, baik itu iman, Islam, hingga sehat walafiat, sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Tak terasa, bulan Ramadan tahun ini akan segera usai, dan kita akan menempuh bulan Syawal, di mana pada 1 Syawal nanti kita akan merayakan Idul Fitri, sholat berjamaah bersama, bersilaturahmi, halal bihalal, dan kegiatan-kegiatan lain yang identik dengan Idul Fitri. Lalu apa yang telah kita persiapkan dalam peralihan bulan Ramadan ke bulan Syawal nanti? Mari kita pikirkan kembali. Insya Allah pada bulan Syawal nanti kita akan digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan kembali ke fitrahnya semula. Idul Fitri kita tempuh karena adanya syam di bulan Ramadan. Maka tidak akan ada nilai atau identitas fitri jika tidak ada pelaksanaan syam Ramadan. Namun, kenapa dikatakan bahwa orang mukmin saat ini nanti akan kembali ke fitrahnya? Mari kita pikirkan bersama. Selama bulan Ramadan hingga Syawal nanti, seluruh karunia ditumpah-limpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam, yang mana paling tidak ada 7 macam karunia. Yang pertama adalah rahmat yang telah diturunkan pada putaran 10 pertama. Kemudian yang kedua ada magfirah yang telah diturunkan pada putaran 10 kedua atau pertengahan. Kemudian yang ketiga ada pembebasan yang telah diturunkan pada putaran 10 terakhir. Yang keempat ada Lailatul Qadar yang diturunkan pada malam-malam ganjil, yang dikatakan bahwa nilainya lebih baik dari sebulan yang setara dengan 83 usia manusia. Yang kelima ada zakat fitrah yang biasanya kita laksanakan di akhir-akhir Ramadan hingga nanti 1 Syawal pada pagi harinya, yakni yang dapat membersihkan dosa-dosa dan mengembalikan fitrah manusia. Kemudian yang keenam, pahala jika melaksanakan puasa selama 6 hari di bulan Syawal, yang dikatakan nilainya setara dengan puasa 1 tahun. Yang ketujuh adalah halal bihalal, di mana kita jadikan ajang untuk saling memaafkan antar sesama dan mendapatkan penghapusan dosa. Nah, saat ini apa yang telah kita persiapkan? Semangat ibadah baru, semangat ibadah yang lebih tinggi, atau hanya baju-baju baru yang menumpuk, yang tingkatnya lebih tinggi? Mari kita pikirkan bersama, apa yang lebih utama? Memang kita disarankan untuk dapat memakai pakaian terbaik, namun pakaian terbaik itu bukan berarti harus pakaian baru. Pada bulan Syawal nanti, apa yang harus kita perbaiki? Apa yang harus kita perbarui? Bukanlah hanya apa yang kita lihat secara fisik dari pakaian, namun bagaimana kita dapat meningkatkan semangat untuk beribadah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah amalan-amalan soleh yang mana telah kita lakukan pemanasan selama bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang kita lakukan, bulan yang kita tempuh sebagai tempat pemanasan, tempat kita belajar dan membiasakan diri untuk beribadah dan melaksanakan amal-amal soleh yang lainnya. Selama bulan Ramadan kita telah melaksanakan banyak ibadah, baik itu wajib maupun ibadah yang sunnah, yang mana ada beberapa ibadah yang memang hanya kita temui di bulan Ramadan tersebut dan tidak kita temui di bulan-bulan yang lain, sehingga kita memaksimalkan bulan Ramadan itu. Namun jika di Syawal nanti tidak ada peningkatan dalam hal ibadah dan takwa maupun pelaksanaan amal soleh yang lain, apa artinya apa yang telah kita laksanakan sebelumnya? Syawal bermakna adanya peningkatan. Maka dari itu,
kita harus meningkatkan pula semangat beribadah, melakukan amal soleh dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita juga tidak asing dengan kalimat ini. Hari ini harus lebih baik dari hari sebelumnya. Nah, dari kalimat ini dapat kita ambil untuk dapat kita jadikan pelajaran agar di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya kita mendapatkan peningkatan dalam hal ibadah, ketakwaan, dan pelaksanaan amal soleh. Artinya bulan Ramadan bukan bulan yang kita jadikan hanya untuk menumpuk amal, namun kita jadikan tempat untuk belajar dan membiasakan diri untuk selanjutnya kita dapat memberikan peningkatan yang lebih baik dalam hal ibadah dan takwa kita kepada Allah di bulan Syawal hingga bulan-bulan berikutnya, hingga kita menempuh Ramadan kembali. Semoga memang kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan selanjutnya. Amin. Nah, pada intinya apa yang perlu kita persiapkan, yakni persiapan untuk dapat meningkatkan semangat dalam hal ibadah, melakukan amal soleh dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari bulan Syawal pula dapat kita temui keutamaan-keutamaan. Selain bulan Ramadan yang penuh keberkahan, banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan yang ternyata dilipat gandakan pahalanya, ternyata pada bulan Syawal juga kita temui demikian. Jadi, di antara 12 bulan tersebut tidak hanya bulan Ramadan yang bisa memberikan banyak kesempatan untuk kita beribadah dengan pahala yang berlipat ganda. Namun di bulan-bulan yang lain juga ternyata sama. Karena ibadah bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun asalkan sesuai dengan syariat. Nah, tadi telah dikatakan bahwa kita dapat melaksanakan 6 hari puasa di bulan Syawal nanti. Nah, biasanya dapat dilaksanakan mulai dari tanggal 2 Syawal. Nah, pada 1 Syawal itu tidak diperbolehkan puasa. Kita kembali lagi kepada aktivitas hari-hari biasanya, di mana kita sarapan di pagi hari, siang hari pun kita makan, sore atau malam juga kita makan. Umumnya begitu. Di 1 Syawal nanti kita bersilaturahmi, bermaaf-maafan, mengunjungi kerabat-kerabat, menemui mereka yang mungkin juga kesempatannya untuk bertemu itu sedikit. Maka dari itu di momentum Ramadan sangat dimaksimalkan untuk dapat menjalin silaturahmi dengan mereka dengan cara mengunjungi mereka secara langsung. Nah, kembali dengan puasa tadi, dikatakan bahwa dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Ibaratnya perhitungannya demikian. Jika satu amalan itu dikajar dengan 10 kebaikan untuk melipat gandaannya, maka setelah kita menempuh 30 hari puasa, 30 dikali 10 sama dengan 300, kemudian ditambah 6 hari puasa pada bulan Syawal, 6 dikali 10 adalah 60, 300 ditambah 60 adalah 360. Maka secara matematis memang hasilnya 360 setara dengan 1 tahun. Masya Allah. Jadi di bulan Syawal nanti pun kita harus dapat tetap menjaga semangat kita dalam beribadah, minimal konsisten jika tidak bisa melakukan peningkatan yang signifikan. Nah, harapannya di bulan Syawal nanti kita memang dapat secara nyata meningkatkan semangat beribadah kita, ketakwaan kita kepada Allah, dan melaksanakan amal soleh, begitu menjauhi larangan-larangan dari Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Semoga pula kita dapat bertemu dengan Ramadan berikutnya, bertemu dengan bulan Syawal berikutnya, bertemu dengan Idul Fitri berikutnya. Alhamdulillah ketika kita saat ini masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan tamu-tamu, yaitu mereka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.